Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih lagi Paham Penyayang. Kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah ini ya Tuhan. Engkau menghantar kami ya Tuhan mengikuti persekutuan doa pagi sebelum kami melakukan pekerjaan kami ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan yang mengikuti persekutuan hari ini maupun yang tidak ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan memimpin, menyertai dan melindungi kita semua di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa-doa syafaat kami, puji-pujian kami, terlebih lagi sebentar kami akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Berkati Pak Edi yang sudah mempersiapkannya ya Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menegur kami, mengajar kami, sehingga firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman itu dengan syukur ya Tuhan. Biarlah firman itu dapat kami renungkan siang dan malam, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat belas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami silahkan pada Pak Edi.
Ya, terima kasih Bu Indriati. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan baik semua karena berkat Tuhan. Terlebih lagi saat ini kami juga berkesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, membuka telinga kami dan pikiran kami, sehingga firman itu boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa syafaat Musa gitu ya. Dari Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Saya sudah sediakan teks di situ, tapi mungkin agak kecil-kecil ya. Jadi saya akan bacakan. Silakan di slide-nya ada ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 12, "Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ayat 13, "Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita belajar bersama-sama tentang doa, kapan sih sebetulnya doa itu begitu penting kita naikkan atau kita panjatkan kepada Tuhan? Mungkin kita punya jawaban beragam. Tapi di antara jawaban-jawaban kita mungkin saja sangat mungkin kita menaikkan doa ketika keadaan kita itu genting. Nah, itu salah satunya. Jadi mungkin dari banyak beragam. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan dalam doa bisa dan segala macam. Tapi mungkin jawaban yang salah satu yang cukup kuat adalah ketika keadaan genting. Kalau mungkin kita pakai eh, apa namanya pembahasan tentang waktu genting dan penting. Jadi pengen jawabannya segera dan itu sangat 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 mendesak. Disitulah kita bisa berdoa. Dan itulah fungsinya salah satu menurut kita dalam pemahaman kita itu fungsi daripada doa, termasuk doa syafaat. Jadi doa syafaat mungkin dalam pengertian kita, oh bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bersama-sama bersyafaat, menaikkan doa yang ditujukan kepada Tuhan, dan itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua termasuk juga bisa untuk kita. Jadi kita berdoa untuk situasi bangsa kita, dan artinya kita ada di dalam situasi yang sama karena kita sebagai bangsa. Jadi doa itu kita tujukan kepada Tuhan. Nah, doa syafaat begitu penting untuk kita naikkan, kalau konteksnya doa syafaat, karena keadaan penting dan genting. Ya, itu salah satu yang kita pikirkan. Dan semakin kita menilai keadaan penting dan genting seperti itu, doa syafaat itu begitu pentingnya. Nah, kita disadarkan kalau kita tadi melihat bahwasannya saya jadi kasih judul doa syafaat Musa gitu ya, doa syafaat Musa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, yang lalu kita belajar bersama-sama tentang doa lima kiper ya, lima kitab pertama, maksudnya kiper itu lima kitab pertama gitu ya. Kita belajar bersama-sama, tapi saya belum menyinggung bagian tentang doa syafaat ini mas, termasuk bagian itu. Jadi Musa itu yang saya yakini dan sebenarnya kita meyakini yang menulis daripada lima kitab pertama itu. Jadi doa syafaat Musa yang sekarang fokusnya pada kitab Keluaran.
Bagaimana doa syafaat Musa itu dinaikkan kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat konteksnya terlebih dahulu supaya kita bisa memahami dengan lebih baik bersama-sama gitu ya. Ya, secara umum saya bisa membagi dalam dua hal. Jadi begini, Keluaran 32 ayat 11 14 itu di bagian daripada bagian yang kedua. Maksudnya seperti ini. Keluaran 1 pasal 1 sampai 24 itu umat Israel di Mesir, itu ada umat Israel waktu di Mesir dan kemudian sampai kebebasan dan perjanjian dengan Allah. Jadi ketika kalau kita baca apa namanya kitab Keluaran di situ Musa itu memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir sampai dengan perjanjian dengan Allah. Dan pasal 25 sampai dengan 40 sekaligus kita belajar bersama-sama pasal daripada Keluaran itu 40. Kalau apa namanya kejadian tuh 50 sebenarnya enak ingatnya 50 40 gitu dan berikutnya nanti tapi kita belajar kedua jadi keluaran itu 40 pasal. Pasal 25 40 itu kehadiran Allah yang berkelanjutan dengan umat perjanjian. Jadi simpelnya gini, pada waktu keluar sampai dengan perjanjian Allah itu bagian pertama. Bagian kedua, Allah itu hadir berkelanjutan dengan umat perjanjian. Nah, Keluaran 32 tentu menjadi bagian kedua. Allah, adik kehadiran Allah yang berkelanjutan dengan umat perjanjian. Dan ini ditunjukkan oleh Tuhan ketika Musa diberi kesempatan oleh Tuhan. Dia naik ke gunung. Setelah berapa hari dia turun. Nah, disinilah sesuatu timbul permasalahan besar. Karena Keluaran 32 kalau kita baca di Alkitab kita, temanya atau lain memberi judul adalah anak lembu emas. Jadi Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian dia bikin perjanjian. Nah, kemudian Tuhan hadir berkelanjutan dengan umat perjanjian yaitu Israel sendiri. Makanya sangat mungkin dalam kehadiran Allah itu bukan hanya Tuhan hadir itu aja, tetapi Tuhan meminta untuk Musa itu naik ke gunung dan kemudian berjumpa muka dengan Tuhan, istilah yang bisa kita pakai karena Musa sangat istimewa. Dan disitulah Tuhan memberi dua loh batu kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi, loh, sekalian? Kita tahu bahwasannya orang Israel ketika ditinggal oleh, dalam tanda petik, ditinggal oleh Musa, Musa nggak turun-turun masih di gunung. Mereka itu mengumpulkan emas dan segala macam yang dipimpin oleh Harun, saudara-saudara sendiri, dan dia kemudian membuat anak lembu emas menjadi sesembahan yang menggantikan Tuhan. Betapa marahnya Tuhan. Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Aku ini sudah mimpin kamu keluar dari Mesir dan kemudian bikin perjanjian itu dan kemudian setelah itu Allah hadir bersama dengan bangsa Israel. Nah, silakan dibaca kalau 25 tentang aturan segala macam dan itu dan sekarang melihat bahwasannya loh, kenapa kok serasanya kehadiran Tuhan itu ditolak oleh orang Israel atau bangsa Israel atau disebut dengan umat perjanjian itu. Eh, Bapak Ibu sekalian, di saat yang kritis seperti inilah, karena kenapa saya sebut kritis? Karena Tuhan akan memusnahkan umat perjanjiannya itu. Dia berkata tegas bahwasannya aku akan memusnahkan umatku dalam bahasa saya. Jadi perjanjianku itu sekarang bukan untuk umat perjanjian, tetapi untuk kamu. Wah, jadi Tuhan kan yang bikin perjanjian, dia bisa bukan mengingkari, tidak. Dia tetap menepati janjinya. Jadi keturunan daripada Abraham, yang agak seperti itu diberikan kepada Musa. Dan Musa nanti akan melanjutkan dan segala macam. Istilahnya seperti itu. Jadi sekarang perjanjianku itu bukan kepada orang Israel atau umat perjanjian itu atau bangsa itu, tetapi kepada Musa saja. Bisa kan? Karena Musa bagian daripada orang Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini keadaan yang kritis menurut saya. Kritis. Kenapa? Sampai Tuhan itu marah karena orang Israel.
atau umat perjanjiannya itu tidak menyembah dia lagi. Di saat yang seperti inilah doa-doa itu dipanjatkan oleh Musa seperti ayat 11 sampai dengan 14 tadi. Simpelnya seperti ini. Tuhan, ingat ya Tuhan, ini bangsamu, jangan engkau musnahkan. Tapi ada nggak cara lain seperti itu? Kasihanlah mereka gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi doa syafaat itu dinaikkan di dalam keadaan genting dan penting. Andaikan Musa diam saja, andaikan saya berandai-andai, kita bisa berandai-andai gitu kan. Musa diam saja, selesai itu bangsa, selesai. Dan disinilah doa itu penting. Karena ketika Musa itu memohon dengan Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan ayat 11 sampai 14 tadi, kita lihat apakah itu berhasil atau tidak. Tetapi apapun berhasil atau tidak, ada doa, ada permohonan, ada syafaat yang disampaikan kepada Tuhan. Begitu pentingnya doa itu atau syafaat itu kepada Tuhan. Nah, sebetulnya bagian-bagian yang penting atau krusial tentang syafaat itu bukan hanya muncul di kitab Keluaran, tetapi ada di bagian-bagian yang lain. Tetapi kita kan bahasnya lagi kitab Keluaran ya. Pentingnya seperti itu. Allah akan memusnahkan umatnya atau Israel itu. Dan Musa menaikkan doa permohonannya atau syafaat. Nah, sebelum kita lanjutkan, eh, mungkin supaya kita mengerti lebih dalam, saya minta seorang di antara kita, di sini nggak ada slide-nya sengaja, silakan baca dari salah seorang aja yang nanti buka mic-nya baca Keluaran 29, Keluaran 29 ayat 45 dan 46. Keluaran 29 ayat 45 dan 46 hanya dua saja. Silakan yang menemukan bisa membacanya. Saya baca ya Pak Edi. Oh iya, silahkan Bu Linda ini ya. Ya, Keluaran Ya. 29 ayat 45 dan 46. ayat. Aku akan tinggal di antara orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku tinggal di antara mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Terima kasih Bu Linda. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ini kan bagian periode kedua yang saya katakan tadi ya. Tuhan tuh ngomong sampai, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Aku akan menjadi Allah mereka. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Karena sebelumnya kalau kita ngomong, orang Israel itu ya, eh, atau negara-negara tangganya nggak ada Allah yang seperti Allah itu. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam-diam, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang menyatakan dirinya melalui namanya sendiri yang disebut dengan Yahweh atau YHWH tadi. Tuhan itu akulah Tuhan. Dia menyebut namanya. Tuhan yang siapa? Ini loh YHWH atau kita sebut dengan Yahweh. Akulah Yahweh. Bukan Allah yang kamu sembah nggak ada punya namanya atau yang kamu memberi nama. Tetapi inilah aku sendiri yang namanya adalah Yahweh. Aku akan tinggal atau diam bersama dengan kamu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Allah memperkenalkan diri dan berkenan tinggal untuk memimpin atau bersama dengan orang Israel. Tetapi sekali lagi, peristiwa daripada anak lembu emas ini membuat murka Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, betapa murkanya Tuhan.
Bapak Ibu sekalian kita bisa mencoba memahami dalam sisi yang lain yang berbeda, tetapi bisa kita ambil garis merahnya atau benang merahnya ya. Boleh dikatakan ini seperti kehidupan di Taman Eden. Allah yang menciptakan manusia. Dia tinggal bersama dengan manusia, ada bersama dengan manusia. Tetapi ketika manusia mengingkari atau melanggar daripada perintah Tuhan, hanya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hanya makan. Dan manusia harus diusir dari Taman Eden. Apakah Tuhan marah? Tidak disebutkan Tuhan marah gitu ya. Tetapi saya, kita bisa menafsirkan hal bahwasannya Tuhan bisa saja marah. Kenapa? Karena kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada ular, kepada manusia atau Adam dan kepada istrinya. Dan hukuman yang berat adalah diusir dari Taman Eden. Diusir keluar. Kenapa? Nggak ada Allah lagi yang tinggal bersama dengan mereka di Taman Eden itu. Dan mereka harus keluar. Harus bekerja sebagai laki-laki. Dan perempuan harus melahirkan. Seolah tiada Tuhan lagi. Dan itu hukuman yang berat. Maka kalau kita belajar daripada keluaran ini, di mana Allah akan menjadi Allahnya, diam bersama dengan orang Israel. Itu seperti berkebalikan daripada Taman Eden tadi. Benar manusia bahwasanya Tuhan itu marah kepada manusia dan manusia harus keluar dari Taman Eden, tetapi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan kejadian bahwasanya Tuhan akan menjadi Allahnya dan Tuhan akan memberkati Abraham dan segala macam dengan keturunannya yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan Tuhan hadir. Seperti Eden yang kembali. Karena sebelumnya Eden sudah, manusia sudah keluar. Tapi sekarang Tuhan mau hadir. Nah, di saat Tuhan mau hadir seperti itu di pasal 29, kita mendapati di pasal yang kita baca tadi setelah pasal 29, orang Israel sepertinya membuat atau mencoba mencari Tuhan, menciptakan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Sangat wajar Allah itu marah. Maka doa syafaat Musa ayat 11 14 itu begitu penting gitu ya. Secara ringkas saya katakan seperti ini, doa syafaat Musa. Ini ada slide-nya ya. Musa itu memohon kepada Tuhan. Simple. Di saat penting dan genting. Ya, ini slide berikutnya kita bisa lihat ya. Musa memohon kepada Tuhan. Kenapa? Musa masih ada bersama dengan Tuhan meskipun dia sudah turun. Tetapi sebelum turun itu semuanya Allah sudah tahu. Musa mohon pada Tuhan. Dan di dalam doa-doa yang tadi katakan Musa berkata kepada Tuhan. Menarik ya. Musa mohon pada Tuhan, Tuhan, tolonglah seperti itu. Tapi bukan hanya memohon seperti itu, tapi Tuhan juga berkata dengan jelas. Nah, ini yang sebut kita dengan syafaat atau kita katakan doa itu kita berkata-kata dengan Tuhan. Berkata dengan Tuhan. Dan itu ada di ayat yang kita baca. Dan kemudian disebutkan bahwasanya Allah itu menyesal. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita perhatikan bagian ini dengan baik-baik. Jadi boleh dikatakan ini tiga tindakan daripada Musa menghadapi atau melihat Tuhan itu marah. Musa itu mohon, ya mungkin gambarannya mendekati Tuhan dan kemudian berkata kepada Tuhan dan hasil pada permohonan itu Tuhan itu menyesal atau bahasa yang lain Tuhan itu mengalah. Ya udah, kamu tak dengerin, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Inilah pentingnya doa syafaat, khususnya doa syafaat Musa kepada Tuhan. Andaikan kita berandai-andai, Musa tidak menaikkan doa syafaat, orang Israel selesai bukan? Dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan marah.
Maka sampai Musa berkata, menyesallah Allah. Itu gambaran yang sangat dramatis gitu ya. Kalau kita berjalan ke depan kenceng lari, terus tiba-tiba berhenti dan balik lagi ke belakang. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Kira-kira menyesal itu kan berbalik gitu ya. Metanoia itu kan berbalik. Nah, Bapak sekalian, pentingnya syafaat itu. Dari hal ini kita melihat bahwasannya doa-doa syafaat itu bukan hanya sekedar kita naikkan dengan kalimat-kalimat kita saja. Atau perkataan aja, atau mungkin hanya pokok-pokok doa. Ya, Bapak Ibu terima pokok doa. Oh ya, saya menaikkan doa. Tidak. Tetapi ada kepentingan besar dalam kita belajar pada doa syafaat Musa bahwasanya kita sedang berkata-kata kepada Tuhan memohon sesuatu dalam hal ini penting dan genting supaya setidaknya apa yang ingin Tuhan marahkan atau tumpahkan kemarahannya kepada kita umatnya tidak terjadi. Nah, dalam hal ini penting sekali kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau hari-hari ini banyak orang berdoa, khususnya di Indonesia gitu ya. Khususnya lagi Jakarta gitu ya. Kenapa dalam berapa waktu terakhir sejak dari Kamis ya, kali Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kita sudah seminggu berlalu sepertinya kita memasuki Indonesia atau Jakarta bukan sesuatu yang sama. Bahkan kemarin minggu pun saya ngobrol dengan majelis minta supaya ibadahnya dipercepat. Kenapa? Kita perlu waspada segala macam. Tetapi lebih daripada itu, kita sadar bahwasannya Indonesia atau Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Dan baik-baik saja. Maka kita mengadakan, ayo kita adakan doa. Meskipun pagi saya minta pada majelis, oke majelis setuju gitu ya. Meskipun tidak semua majelis bisa ikut karena ini memang betul-betul dadaan. Tapi bersyukur ada 20 device yang ikut. Artinya kalau satu pun ada 20 orang. Tapi kalau satu device lebih satu pada satu, artinya lebih pada 20 orang yang bersama-sama berdoa. Dan saya sudah sampaikan dan pada kemarin, nanti sewaktu-waktu kita bisa berdoa lagi. Tapi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika dalam keadaan penting dan genting ini soal waktu yang kita bahas ya, naikkanlah doa syafaat itu. Karena doa syafaat itu dalam konteks Musa seperti ini bisa membuat Tuhan itu mengalah. Tuhan itu menyesal. Nanti saya akan jelaskan kenapa Allah kok Allah menyesal itu jadi pertanyaan yang lain lagi. Nanti saya akan jelaskan ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau hadir di Israel, bagi bangsa Israel, itu pun sudah satu hal yang besar buat mereka. Tapi kalau Tuhan tidak mau hadir dan mau memusnahkan mereka, itu hal yang sangat besar. Tentunya kita juga tidak ingin kalau melihat situasi bangsa ini, Tuhan itu dalam tanda petik Tuhan ya. Tuhan itu seolah menghukum kita dan ingin memusnahkan kita, menghancurkan ini kan tidak mungkin. Ada kekuatan-kekuatan politik atau orang-orang yang ingin membuat Indonesia hancur segala macam. Tetapi bukankah kita punya Tuhan yang besar, yang bisa segala macam? Sepanjang Allah atau Tuhan dalam pikiran kita Indonesia tetap baik-baik saja, maka tetap baik saja. Karena Allah itu yang bisa merubah semuanya. Dan jelas pentingnya kita menaikkan doa kepada Tuhan di dalam situasi yang penting dan genting ini. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah lupa untuk kita menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, ini di slide bagian terakhir, dasar, tujuan, dan hasil doa syafaat Musa. Ada empat, Bapak sekalian. Jadi yang pertama adalah perjanjian. Nah, penting. Jadi doa syafaat Musa itu didasarkan kepada perjanjian. Musa mengacu pada janji-janji yang dibuat Tuhan kepada Abraham.
Nanti bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 15. Dan kemudian Tuhan juga menegaskannya kembali kepada Ishak dalam Kejadian pasal 26. Dan juga kepada Yakub atau yang disebut dengan Israel di Kejadian 35. Bahwa Tuhan akan membuat banyak keturunan mereka dan memberikan mereka tanah yang mereka pijak. Dan itulah perjanjian yang menjadi dasar daripada permohonan atau syafaat daripada Musa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bisa menaikkan doa-doa syafaat kita berdasarkan perjanjian Tuhan kepada kita. Loh, kan sudah tergenapi nih. Iya, tetapi kita kan bisa melihat bahwasannya sifat Allah itu baik adanya dan Allah itu penuh kasih. Dan kita bisa berdoa pada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, supaya Allah juga memerahkan segala kehidupan kita. Jadi perjanjian itu yang dipakai oleh Musa untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan kita pun juga bisa memakai yang sama. Yang kedua, jadi doa syafaat Musa itu ditujukan pada tujuan Allah sendiri. Maksudnya difokuskan pada tujuan Allah yang dinyatakan untuk mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, inilah kalau kita lihat kan memang Allah berjanji akan memberi keturunannya, tetapi bagian dari mana tujuan Abraham dipanggil. Dan kemudian ada perjanjian sebelum Sinai Keluaran 19 tadi, yang juga dalam Keluaran 19. Musa berkata bahwasannya keturunannya sangat banyak ini berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya kepada keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan keturunan banyak itu menyebar di bangsa-bangsa, mendatangkan berkat. Toh kalau kita ingat, Abraham pun berasal dari Ur Kasdim, jauh daripada Israel yang sekarang ini. Dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi bangsa pilihan Tuhan Israel. Tetapi itu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, naikkan doa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti yang diteladankan dan dilakukan oleh Musa dalam menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ketika Israel ditahan artinya jangan sampai dimurkai oleh Tuhan. Itu menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, doa syafaat Musa itu tidak didasarkan pada kebaikan daripada umat Israel sendiri. Bukan. Kenapa sih Tuhan memilih mereka? Apakah Israel itu baik? Tidak. Tidak. Doa syafaat Musa itu didasarkan pada karakter Allah sendiri. Di mana kehadiran Tuhan itu membuat orang Israel berbeda daripada bangsa lain yang ada di bumi. Pasti itu. Tapi karakter Allah yang seperti apa? Karakter Allah yang maha baik. Karakter Allah yang mengasihi. Disitulah Musa itu berani memohon kepada Tuhan. Allah itu baik adanya kok. Naikkan doa kepada Tuhan. Naikkan syafaat kepada Tuhan. Dan yang keempat, nah ini hasilnya itu ya. Allah menyesal. Mungkin bahasa yang lain saya sebutkan Allah tuh mengalah kepada Musa. Waduh. Namun ini bagian yang penting yang perlu kita pahami. Bukan berarti karena Musa berdoa kepada Allah, Tuhan itu mengubah pikirannya atau mengubah keputusannya. Tidak, tidak. Kalau kita seperti itu, Allah itu pelin-pelan. Dan itu bukan daripada karakter Allah. Allah itu punya rencana dari alfa sampai omega, dari awal sampai akhir. Semuanya ada dalam rencana Allah. Dan bukan karena negosiasi seperti itu benar Allah mengubah. Memang ada kejadian-kejadian yang lain. Tuhan kalau bisa seperti ini turun, 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 terus itu kan juga ada gitu ya. Tapi bukan seperti itu. Dalam keterbatasan Musa,
dalam keterbatasan Musa, Alkitab kita itu berbicara secara antropomorfis. Jadi penggambaran seperti manusia. Jadi itulah keterbatasan Musa yang ditulis oleh Alkitab kita, bahwasannya Alkitab ini berbicara atau Musa menulis secara antropomorfis, yaitu penggambaran sebagai manusia, karena sulit untuk memahami Tuhan bagian seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi Allah tidak pernah menyesal, tetapi ini penggambaran daripada Musa atau bahasa Alkitab yang bisa kita mudah pahami. Doa syafaat Musa bagian dari cara Tuhan menunjukkan kasihnya, belas kasihnya kepada kita semua. Allah menyesal karena Allah itu baik. Sekali lagi kita pakai bahasa Alkitabnya. Allah menyesal karena Allah itu baik. Tetapi sungguhnya kalau kita boleh membaca, ya Allah itu baik adanya. Maka dia tidak menghukum manusia itu. Tetapi kita lihat setelah ayat ini, setelah bagian-bagian ini, justru yang marah kan Musa gitu kan. Dia lempar dua Allah batu itu. Nah, mungkin nggak sebut kok Musa menyesal gitu ya. Jadi apa tindakan daripada Musa itu berbeda dengan Allah yang betul-betul baik, Allah yang penuh kasih itu. Nah, pagi hari ini Bapak sekalian, kita belajar bersama, jangan pernah ragu untuk menaikkan doa syafaat kita. Bisa untuk bangsa kita. Oke, itu betul. Tetapi juga bisa untuk keluarga kita. Karena syafaat artinya kita menaikkan doa permohonan baik untuk khususnya untuk orang-orang lain, untuk pokok-pokok doa yang bukan kita, tapi yang bukan kita bisa termasuk kita. Jadi naikkan permohonan syafaat kita terlebih lagi di saat penting dan genting. Jangan pernah ragu lagi. Karena di dalamnya bisa jadi menurut pikiran kita, Allah itu menyesal. Supaya nggak terjadi hukuman yang lebih besar. Supaya nggak terjadi Allah yang gambaran kita yang memurkai kita semua. Tetapi Allah itu baik adanya. Tetapi jangan pernah bangga. Karena saya berdoa, maka Indonesia itu sekarang menjadi baik-baik saja. Nah, ini yang perlu kita apa cermati. Apapun yang terjadi, kita itu hanya menaikkan doa syafaat. Tidak lebih daripada itu. Semua jawaban, semua terjadilah keputusan Tuhan dan karakter Allah yang terjadi, bukan karakter kita. Tapi apakah dengan demikian kita tidak boleh menaikkan doa syafaat kita? Bagian kita hanya berdoa saja. Kalau hasilnya bagus, puji Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita. Tapi kalau nggak hasilnya nggak bagus gimana? Pahami, ya Tuhan itu baik adanya, Tuhan itu penuh kasih. Kiranya kita semakin bergiat dan tidak ragu lagi untuk terus menaikkan doa syafaat kita. Karena kita sebetulnya sedang berkata kepada Tuhan. Kita sedang menaikkan permohonan kepada Tuhan yang begitu dekat dengan kita di dalam setiap doa yang kita panjatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu pada saat ini. Kami belajar khususnya dari doa syafaat Musa kepada Engkau di dalam kitab Keluaran. Bahaya besar ada di depan. Tetapi Tuhan, kami belajar ya Tuhan, melalui doa syafaat Musa. Musa pun sampai menyebut Allah menyesal. Dan kami tahu itulah karakter Allah sungguhnya. Yang justru muncul ketika dipahami, ketika Musa menyampaikan bagian ini pada kami. Biarlah kami terus berjuang bersama-sama. Tidak lelah, tidak pernah menyerah untuk terus menaikkan doa-doa syafaat kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mau mendengar doa kami
Engkau Allah yang mau menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan Pak Hendra untuk berdoa. Baik, shalom semuanya. Marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, renovasi gereja dapat terus berjalan sampai saat ini. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada Pak Rudi, Pak David, dan Ibu Vivi, Pak Mukidin, serta semua tukang-tukang, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kiranya semua renovasi ini dapat terlaksana dengan baik dan boleh sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan, kiranya terus melimpahkan berkat-berkat-Mu pada jemaat-jemaat GKMI Pengharapan dan memberikan kerinduan untuk dapat berkontribusi mendukung dalam doa, daya, dan dana. Sehingga dana yang dibutuhkan untuk renovasi atau penambahan kursi-kursi, alat-alat media dapat terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tuhan, berikan pelindungan dan jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, yang mau menipu ataupun mencuri. Dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami agar dapat tingkah tutur kami menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan namamu. Dan boleh menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi lingkungan, sehingga semua yang terjadi membuat lingkungan gereja lebih kondusif. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Pak Edi yang telah membawakan firman Tuhan dan terima kasih juga untuk Pak Hendra yang berdoa. Sebentar lagi dilanjutkan doa untuk Bu Rita dan Pak Thomas. Sebelum kita mendengarkan doa, masuk dalam doa kita naikkan pujian Allah kuasa. Allah kuasa mengalahkan segala perkara. Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Atas Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atas Allah umat kuasa. Silahkan Bu Rita untuk menaikkan doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, dan Kau sudah melakukannya untuk gereja kami. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Ketika kami menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa untuk GKMI Pengharapan. Dari awal renovasi, Engkau yang sudah memimpin Pak Mukidin bersama dengan tukang-tukang untuk mengerjakan, untuk merenovasi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan juga memberikan kesehatan. Tuhan memberikan talenta kepada mereka untuk merenovasi gereja dengan sangat baik. Terima kasih ya Tuhan untuk karyamu yang indah untuk GKMI Pengharapan. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang terus menuntun Pak Mukidin bersama dengan tukang-tukang untuk mereka terus taat kepada arahan dari panitia, khususnya untuk Penatua Rudi, untuk Bapak David dan Ibu Vivi. Mereka boleh mengerjakannya sesuai dengan arahan panitia ya Tuhan. Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan yang prima buat mereka. Tuhan hindarkan dari segala kecelakaan kerja, mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan dengan pertolongan Tuhan mereka bertanggung jawab dalam mengerjakan renovasi ini. Mereka juga boleh mengerjakannya dengan rapi, dengan jujur, dan kiranya Pak Mukidin bersama dengan tukang boleh bekerja sama dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, lantai 3 yang sudah selesai, dan saat ini lantai 1 yang hampir selesai, dan nanti akan untuk perbaikan di lantai 2. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang sama, yang sudah melakukan dengan penuh kuasa, dengan kehebatanmu ya Tuhan. Tuhan yang akan meneruskan, mengawal terus dari renovasi gereja kami ya Tuhan. Kami saat ini juga terus berdoa kiranya Pak Mukidin bersama dengan tukang-tukang mereka boleh merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan melalui renovasi gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang kami andalkan dan kami harapkan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat bersama. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur atas semua kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami semua. Teristimewa ya Tuhan, kami melihat progres yang sudah berlangsung dengan baik untuk proses renovasi di gereja kami. Biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan yang melanjutkan program tersebut ya Tuhan sampai nanti dapat selesai tepat pada waktunya sehingga semuanya boleh dipergunakan dengan baik untuk untuk kebaktian dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingat akan usaha penjualan makanan yang dilakukan oleh Diakan Yuliana, Diakan Melisa, dan Diakan Liatin dalam usaha untuk galang dana untuk melanjutkan program inovasi ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengetuk hati, menggerakkan hati kami semua, supaya kami bisa berpartisipasi dengan baik, dengan penuh di dalam membeli makanan-makanan yang disajikan, dan biarlah semuanya itu ya Tuhan, dana yang terkumpul dapat Tuhan cukupkan untuk membiayai progres daripada pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat Tuhan akan Penatua Rudi, Pak David dan Ibu Sylvia yang senantiasa mengarahkan mandor dan tukang-tukang setiap harinya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan tuntunan ya Bapa, supaya semua yang diputuskan, semua yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang bisa menunjang di dalam pelaksanaan proses renovasi ini dengan baik, sehingga boleh menghasilkan hasil yang baik pula. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan untuk tetap memberikan hikmat
bagi seluruh panitia di dalam menentukan dan memutuskan hal-hal lebih lanjut ya Bapak. Biarlah semua hikmat Tuhan limpahkan kepada mereka, kepada panitia yang saat ini menangani program renovasi ini. Supaya segala sesuatunya ya Tuhan boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tepat selesai pada waktunya. Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk doa-doanya Bu Rita dan Pak Thomas. Bentar lagi kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita yang ada di layar. Yesus di hadapan Bapa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari ini, hambamu berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan. Sekaligus semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kami harapkan, tetapi Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.